Di video ini, aku akan kasih 10 tips dan trik Gmail yang berguna. Gmail adalah layanan email populer yang menyumbang 36,5% dari semua email global. Banyak bisnis di seluruh dunia memakai Gmail untuk email mereka. Dan ya, ayo kita bahas. Pertama yang kita lakukan adalah kita menyesuaikan tema dan tata letaknya. Jadi kita klik icon gear di sini dan di kanan atas ini ya kan. Kita bisa ke sini, ke quick setting dan kita cek density-nya. Kita ubah density-nya, kita bisa mastiin dan kita bisa lihat email sebanyak mungkin yang kita mau. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat background-nya. Ini jadi putih ya kan. Nah, kalau kita klik ini, maka akan berubah gambarnya jadi Green Canyon dan kita bisa juga ubah yang lain. Dan kalau kita mau pilih gambar yang lain, kita juga bisa kita pilih dari library kita buat dipasang sebenarnya. Ini bisa ngubah tata letaknya juga biar nggak terlalu membosankan. Kita kembali ke setting dan kita scroll terus ke bawah, nanti ada reading pane dan kita akan pilih ini. Kita bisa pilih split screen, jadi kita bisa lihat emailnya dan previewnya di kanan atau di kirinya. Itu ngebantu banget pas scroll email dan itu bisa bikin cepet juga. Dan kita bisa scroll ke bawah pakai kursor dan gak harus buka emailnya. Kusaranin kamu taruh di sini, terserah mau di kanan atau di kiri, di tempat yang kamu suka. Tips selanjutnya adalah ini bakal ngebantu kita buat bikin template. Dan ayo ke Gmail sekarang. Kita akan klik icon gear-nya lagi di pojok kanan atas seperti biasa. Kita klik see all setting dan kalau udah, kita pergi ke advance dan kita scroll aja ke bawah, kita cari template. Kita enable dan kita klik save change. Nah, kalau sudah, kita akan bikin template ya. Terus kita klik semua pesan. Nah, kalau udah, kita klik tanda 3 titik di sini di pojok kanan bawah. Kita pilih template. Karena aku nggak punya template sekarang, kita bisa bikin email ini jadi template. Ini cepet banget. Kalau misal kalian kirim banyak pesan buat kuliah atau kirim template tiap minggunya, kita bisa punya newsletter. Dan kalau mau format buat kirim tiap minggunya, kita bisa bikin di sini juga. Ketik aja newsletter, ya kan? Kita save as template di sini. Kalau udah, kita tulis saja newsletter dan ya pas kita balik ke sini, nanti akan muncul template-nya newsletter dan ya, maaf ya kalau misal aku salah ketik. Seperti yang aku bilang, ini bagus banget buat bikin auto-populate dan buat kirim sesuatu berulang-ulang. Kayak bikin newsletter atau kirim email secara massal. Oke, tips berikutnya tentu saja memakai Grammarly. Linknya ada di deskripsi di bawah dan bisa buat download. Grammarly ngebantu buat ngoreksi grammar dan ejaan keliru di emailmu. Dan lihat di sini, aku punya kalimat yang nggak ditulis dengan baik. Di sini aku ngetik QS, ini sebenarnya salah dan ini nggak benar. Kita pergi ke Grammarly dan ku download, ku tunjukin ke kamu gimana cara kerjanya. Kalau udah, kita klik ini di bawah, kita bisa tambahin ini di Chrome atau Safari dan dimanapun. Tambahin ekstensinya dan sekarang seperti biasa Grammarly-nya akan aktif, jadi kita akan kembali ke Gmail dan kita akan refresh halamannya. Ini akan bekerja dengan sangat baik. Jadi sepertinya Grammarly sekarang sudah aktif ya. Dan tulisanku yang tadi ini keliru kan, jadi T dan H. Harusnya T ini huruf besarnya dan ini juga bukan kata sebenarnya. Ini sangat membantu kamu dan kamu harus punya ini kalau pengen ngirim email secara profesional. Tips nomor 4 adalah bikin filter. Ya, ini salah satu tips paling berguna untuk Gmail. Jadi katakan aku ingin nyaring semua newsletter dari inboxku dan ada beberapa cara sebenarnya. Dan ini cara paling efektif yang kupakai. Ayo kita ke icon gear lagi dan di pojok kanan atas seperti biasa klik all setting, terus pergi ke label dan kita akan klik. Setelah itu kita scroll ke bawah sampai ada tulisan create new label. Aku namain newsletter dan nanti kita create ya kan. Ini udah selesai. Aku akan pergi ke filter and block. Aku scroll ke bawah lagi untuk bikin filter baru. Nah, ini dia. Jadi pada dasarnya kita akan nemuin sebuah kata atau kata-kata yang sering muncul gitu di emailmu. Misalnya newsletter ya, kita akan tulis ini nantinya di mana nanti kita akan unsubscribe. Jadi di sini kita akan ketik unsubscribe. Nah, tapi masalahnya beberapa email itu tuh bukan newsletter. Cuma ada kata unsubnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendapatkan email pengirim dan catat ke email yang dikecualikan. Prosesnya memang manual dan memakan waktu sebenarnya. Tapi pas buat kamu yang punya email dan kamu bakal punya folder full dari newsletter nantinya yang akan dikecualikan, mereka akan masuk. Terus sekarang kita bisa membuat filter ini dan yang punya kata-kata unsubscribe. Kalau udah, kita bisa create new filter, terus skip inbox-nya. Ini kita arsipkan nantinya ya kan, semua newsletter di inboxku. Sekarang kita tidak akan pergi ke sana karena kita akan bikin foldernya terpisah. Kita pilih label dan jelas pilih newsletter. Kalau udah, kita bisa klik create filter dan kita akan ke halaman berikutnya dan ini banyak pilihannya. Kita skip aja inbox-nya dan kita akan arsipin ke folder khusus ini karena kita gak mau newsletternya masuk ke inbox ya kan. Dan kita klik ini, terus kita klik apply label, kemudian kita scroll ke newsletter dan kita cuma kirim ke label tersebut buat unsubscribe. Setelah itu kita apply newsletternya dan kalau semua udah pas, ada banyak pilihan sih sebenarnya di sini, banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau udah ya kita create filter aja ya kan.
Ya, udah bagus. Sekarang kalau udah, kita akan bisa ngelihatnya di sini. Kita scroll ke bawah aja. Di sini kita udah bikin label newsletternya ya kan. Dan ya, ini adalah cara yang bagus buat bikin filter. Aku saranin kalian pakai ini dan bikin filter sebanyak mungkin di inboxmu. Tips berikutnya, inbox prioritas. Ini mirip dengan bikin filter sebenarnya. Tapi mari kita akan balik ke Gmail dan kita klik gear icon lagi di kanan atas seperti biasa. Kita scroll ke bawah. Kita klik di sini priority inbox ya. Kita customize. Ini sangat berguna sekali. Kita akan masuk ke dalamnya untuk priority inbox ya kan. Aku akan tunjukin hal keren dan label yang bisa kita buat nanti untuk newsletter. Tapi aku akan bikin ini buat klien tertentu dan aku akan bikin filternya. Terus kita bisa ngefilter priority inbox dengan label tertentu. Kita klik scroll ke bawah, ada banyak sekali opsi di sini. Kita klik aja, kita scroll ya kan. Dan newsletter adalah salah satunya. Tapi ini cara yang sangat bagus sekali untuk ngefilter hal-hal yang sangat penting dan kamu butuh ini. Kalau kita klik ini nomor 1, ini nunjukin settingan defaultnya yang udah ditetapin Google yang mana ini important ya kan. Terus ini adalah unread, ini start, dan ini more option. Kita bisa tempatin label sebanyak mungkin yang kita mau sebenarnya. Priority inbox tuh sangat penting banget dan gue rekomendasiin kalian buat ngelakuin ini dan menyingkirkan hal yang gak perlu dilihat. Pastikan kalian melihat hal yang paling penting saat memulai harimu. Tips selanjutnya adalah menjadwalkan emailmu. Ya, dengan plugin bernama Boomerang. Jika kalian perhatikan saat aku menyusun email sebelumnya, aku melihat hal ini ada di bawah sini ya kan. Nah, kalian lihat itu tuh pakai Boomerang dan kita bisa download Boomerangnya untuk Gmail di internet. Kalian bisa melihat ini halamannya dan kita udah download ya kan. Dan kita bisa sesuaikan di pengaturan dan kemudian di sini juga. Ini sangat membantu sekali sebelumnya. Agar Gmail punya fitur untuk menjadwalkan kirim email, aku menggunakan ini saat aku mengirim email. Dan ini bakal muncul di inbox mereka di pagi harinya nantinya. Kalau enggak ya kita bisa kirim email sampai tengah malam. Agar bisa dikirim sampai jam 9.13 pagi. Tepat mereka sedang duduk di meja. Ini bisa ingetin kita buat follow up email juga sebenarnya. Jika mereka belum menjawab. Seperti yang kalian lihat. Bisa kirim nanti ya kan. Dan ini ngasih kita opsi kapan kita mau kirim email dan bisa meriksa apa pengiriman emailnya. Ini bisa diandalkan kalau misal kalian scroll ke bawah ya kan, ini bisa buat ngirim, ini opsinya banyak sekali. Kalian bisa mengirim pada waktu yang tepat atau dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, seminggu, 2 minggu, apapun yang kalian mau. Ini juga bisa ngasih tahu kamu buat apakah mereka udah jawab apa belum. Ekstensi dari Boomerang menurutku keren dan berguna sekali. Fitur Boomerang lainnya yang keren adalah ini ada icon kecil di sini di pojok kanan bawah. Saat kamu ngetik banyak kata, semuanya akan terisi dan pada dasarnya itu buat beberapa orang yang ngebales berdasarkan karakter akun kita. Itu matriks yang berguna banget sih pas kirim email formal ke perekrut atau sponsor atau apapun yang kamu mau, yang akan menunjukkan kepadamu pada dasarnya apakah mungkin itu akan dibalas berdasarkan akun karaktermu. Tips selanjutnya adalah membuat tanda tangan. Sekarang kami benar-benar punya video tutorial di channel ini cara bikin tanda tangan dari third party dengan menggunakan aplikasi bernama HubSpot dan aku sangat menyarankan kalian nonton videonya dan videonya bagus banget. HubSpot adalah perusahaan yang membuat tanda tangan Gmail dan itu sangat keren buat kreativitas atau pemilik bisnis. Tapi kami akan menunjukkan ke kalian gimana cara melakukannya di Gmail. Kalau kalian klik icon gear lagi, terus kita ke all setting, nanti scroll general ya kan, kita scroll lagi ke bawah, terus ada create new on signature di sini. Kita bisa bikin tanda tangan baru di sini, kita namanya aja signature one. Ini memungkinkan kita ngetik apapun dan kita tulis saja the creator ya kan sebagai pembuka. Kita bisa tambahin gambar perusahaan dan ini rapi banget. Terus kita scroll ke bawah. Kalau udah kita bisa pergi buat nambahin gambar dan ini adalah gambar-gambar yang mungkin bisa kita tautkan nantinya. Kalau udah kita akan ke sini terus kita klik buat nautinnya dan akan ada hyperlink ke websitemu. Ini fitur yang bagus dan keren banget. Aku rekomendasiin signature di Gmail. Mau kamu pakai aplikasi third party kayak HubSpot atau langsung pakai bawaannya. Dan ini kelihatan profesional sekali. Tips selanjutnya adalah menggunakan Gmail offline. Ya, sekarang ini sangat membantu dan banyak orang nggak tahu karena ini berguna saat kamu berada di pesawat atau tempat yang nggak ada wifi-nya. Ayo kita masuk. Sekarang kita akan klik lagi icon gear di pojok kanan atas. Kita klik see all setting dan kita akan klik offline ya kan. Ini kita klik terus. Kalau kalian mau aktifin ini email offline-nya, kita klik aja ini ya kan. Ini bisa milih pengen berapa lama nyimpan ya. Apa kamu mau nyimpan datanya di komputer atau hapus dari komputer? Aku akan pilih klik keep date di komputer, simpan dan biar loading aja. Kalau udah kita bisa bikin outbox-nya di sini karena kita akan pakai buat metode mode offline. Nanti semua bakal kesimpan di emailku dan kalau udah online bakal kekirim di sini. Hal lainnya tentu pastiin kamu punya Gmail, oke? Buat bisa akses secara offline. Tips selanjutnya, Undo Send. Ini bakal batalin kirim email dalam waktu tertentu dan aku akan tunjukin. Ini berguna banget dan bayangin kamu mau kirim email tapi bisa dibatalin. Aku tunjukin gimana caranya. Jadi masuk aja ke icon gear lagi seperti yang tadi, klik
klik all setting, terus kita pilih general dan kita scroll, nanti ada send cancellation period. Pilih itu ke 30 detik. Pastiin pilih waktu terbanyak buat batal kirim kalau bisa. Ayo kembali dan kirim pesan. Jadi gini caranya. Aku misal ngirim pesan kayak gini dan aku akan batalin nantinya. Nah, kalau udah kita akan lihat di bagian sini ya kan. Kalian bisa lihat ini ada 30 detik buat batalinnya. Dan kalau udah, tada, semua pengirimannya dibatalkan di layarku dan gak bakal dikirim ke orang. Ini trik yang berguna banget, pastikan kalian melakukan ini. Yang terakhir adalah shortcut. Ya, ini sama kayak kamu pakai di Excel sebenarnya, kamu bisa melakukan hal yang sama di Gmail. Mari kita lakukan. Klik lagi di all setting ya kan, terus kita pilih advance kali ini, terus kita akan nyalain ini custom keyboard shortcut, kita enable aja, terus save change. Kalau udah kita bisa pakai shortcutnya setelah diaktifkan, bisa pencet shift dan tanda tanya di keyboardmu. Sekarang aku akan tunjukin nanti semua shortcut bakalan muncul. Nah, terus kita akan klik di sini, kita bisa aktifin ya, kita enable ya kan. Puyaku ku matiin tapi ku aktifin lagi. Jadi ada banyak sekali shortcut di sini yang bisa kita coba. Kalau mau ke inbox pencet G dan I. Kalau kita mau masuk ke settingan terus pengen ke inbox itu nggak perlu pakai mouse. Ya sama kayak Excel lah sebenarnya. Kita akan coba lagi pencet GI dan kita akan masuk ke inbox. Nah ya, baca semua shortcutnya dan itu bisa diterapkan. Itu butuh banyak latihan sih sebenarnya, tapi akan ngebantu banget dan buat lebih efisien. Itu tadi adalah 10 tips Gmail yang bisa bantu kamu jadi lebih produktif dan efisien di Gmail. Kalau kalian suka video ini, silakan untuk like dan subscribe. Oh iya, link Grammarly ada di deskripsi di bawah. Channel ini didedikasikan untuk business owner dengan tutorial seperti ini. Kalau mau lebih banyak konten seperti ini, silakan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.